Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mulai kebaktian di hari Minggu ini. Sebagai pujian pembukaan, kita angkat satu pujian, cerahnya hari ini. Bersatu bahagia kan kita lalu seiring langkah datang waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menata kehidupan, menyambut datangnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menata kehidupan, menyambut datangnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami, jemaat GKI Mikrasa. Pada pagi hari ini kami mau mengikuti ibadah dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, agar kami bisa memetik buah dari firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dalam suasana bulan keluarga, untuk semakin menghangatkan keluarga kita angkat satu pujian, berbahagialah tiap rumah tangga. Bahagia tiap rumah tangga, di mana engkau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Selalu tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saatnya kita akan mengangkat semua beban hidup kita, mengangkat semua rasa syukur kita kepada Tuhan. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada yang ku kenal, tak kunjung mengerang. Sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat perlindungan, kasih setia dan damai sejahtera Tuhan yang terus Engkau nyatakan buat kami. Pagi ini bersama segenap sidang jemaat GKI Mikrasak yang beribadah di rumah kami masing-masing, kami hendak menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan.
Kami terus membawa bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau Maha mengerti. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini di atas bangsa kami, segala sesuatunya seizin-Mu. Dan kami tahu ada di dalam kontrolnya Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk segala keadaan yang terjadi atas bangsa kami. Pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin banyak yang terjangkit. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang akan terus mengendalikan segala sesuatunya. Maka kami terus memohon belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Engkau berkati kami semua, berkati para dokter, berkati tenaga medis yang berjuang di garis depan penanganan COVID-19. Kami berdoa buat mereka, Tuhan sertailah mereka. Engkau menjadi alat pelindung diri yang ampuh buat mereka. Kami berdoa supaya tangan pemeliharaan-Mu ada buat mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan dalam tugas. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tenaga ahli, para menteri yang bekerja untuk menangani penyebaran COVID-19 ini. Mohon berkat Tuhan buat mereka. Dimanapun mereka berada, tangan kasih karunia Tuhan ada buat mereka. Para gubernur, para bupati, para wali kota, kami juga serahkan dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau sendiri yang akan memberkati dan menolong mereka semua. Kami berdoa untuk saudara kami yang terjangkit COVID-19 di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah perawatan, dimanapun mereka berada, dalam keadaan di mana mereka harus berjuang melawan sakit mereka. Kami tahu sampai hari ini belum ada obat yang begitu manjur, tapi kami tahu bahwa tangan Tuhan akan mampu menolong mereka. Engkau pemberi mujizat buat mereka. Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Mereka yang sementara harus dirawat dengan begitu intensif, kami mohon tangan kuasa Tuhan ada buat mereka. Siapapun mereka, apapun yang mereka alami hari ini, mohon berkat Tuhan buat mereka. Kami berdoa untuk segenap sidang jemaat GKI Mikrasak dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami bawa di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang mengalami kondisi sakit yang berkepanjangan, yang sampai hari ini tetap ada dalam pergumulan, kami serahkan Ma Erni dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan menolong dan memberkati. Kami berdoa, kami juga menyerahkan kehidupan Bapak Ibu Gemeno, Ibu Suwarsi, Bapak Ibu Niko, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami percayakan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Di usia mereka yang lanjut, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Kami menyadari sungguh tubuh mereka terbatas. Ketika usia makin lanjut, kemampuan fisik akan berkurang, tapi iman dan percaya mereka makin teguh kepadamu. Kami menyerahkan segenap sidang jemaat GKI Mikrasak dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang bersekolah dari rumah, Tuhan juga kiranya menolong memberkati mereka di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tuhan memberkati sidang jemaat yang berusaha, bekerja di toko, di mana setiap saat mereka berkomunikasi, berjumpa dengan orang banyak. Kami mohon tangan Tuhan juga akan memberkati mereka, lindungi mereka, semua pekerja mereka, semua karyawan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Desa di mana kami tinggal, kami juga terus membawa dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka sepenuhnya di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Ini doa kami menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu juga yang dengan setia memberikan persembahan kepada Tuhan, kami memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan biarlah persembahan yang kami berikan digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan pelebaran pekerjaan Tuhan di GKI Mikrasak, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanan kami semua, Bapak Ibu Penatua dan Diaken dan semua yang melayani pekerjaan Tuhan. Kami memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mendengar segala kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Pendeta Muda Bapak Arson Muskita. Sebagai pujian pengantar, kita akan angkat satu pujian Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKI Mikrasa yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena pagi ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah akan terus kita lakukan tanpa tahu kapan akan berakhir pandemi ini, tetapi kita bersyukur karena kita masih dapat beribadah bersama dengan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Gereja kecil adalah rumah. Dan ini masa yang terbaik supaya gereja rumah kembali dapat berfungsi dengan baik. Karena pusat-pusat peribadatan seharusnya sesungguhnya dilakukan di rumah kita masing-masing. Maka mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan bagi kita semua. Mari berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menguatkan kami kembali
untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan di tengah-tengah kondisi yang hari-hari ini dalam ketidakpastian. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang pasti, janji-janji-Mu ya dan amin. Untuk itu kami berdoa biarlah firman-Mu menguatkan kami hari-hari hidup ini di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua membuka Alkitab kita bersama dari Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berkat atas rumah tangga. Pada bulan ini Sinode GKMI merayakannya sebagai bulan keluarga. Dan bulan keluarga tahun ini terasa begitu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya gereja akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan keluarga, baik pelayanan-pelayanan yang sering dilakukan bersama-sama anggota keluarga, memimpin pujian, berdoa dilakukan oleh keluarga-keluarga silih berganti. Dan puncak bulan keluarga biasanya dirayakan bersama-sama dengan ibadah yang dilakukan di luar gedung gereja, melakukan lomba bersama-sama, kebersamaan yang dilakukan. Tetapi kali ini terasa begitu berbeda karena ada pandemi COVID-19 yang terjadi sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kerumunan orang banyak dibatasi. Tapi sungguh bersyukur karena rupa-rupanya Tuhan punya maksud kepada kita semua. Pusat peribadatan sejati sesungguhnya ada di rumah-rumah tangga. Tanpa disadari, gereja telah kehilangan makna sesungguhnya daripada sebuah keluarga yang harus dibangun. Sebab sesungguhnya ketika gereja mula-mula bertumbuh dengan pesat karena gereja dimulai dari rumah. Gereja kecil itu adalah rumah sesungguhnya, di mana semua orang dilatih di sana. Tapi sekarang pusat peribadatan beralih ke gereja, semua kegiatan di gereja, sehingga seringkali rumah-rumah tidak lagi menjadi pusat peribadatan. Semua terfokus di gereja. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19, maka gereja, rumah, keluarga berfungsi kembali menjadi gereja-gereja kecil. Semua ibadah dilakukan di rumah, itu baik Bapak Ibu. Dan pagi ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, firman Tuhan pagi ini kembali meneguhkan kita bahwa pentingnya peran rumah sebagai pusat berkat Allah yang akan dicurahkan di keluarga kita masing-masing. Maka Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berkat atas rumah tangga. Mazmur 128 adalah bagian dari nyanyian ziarah yang biasanya akan dinyanyikan atau dilantunkan oleh orang-orang Israel ketika mereka kembali ke Yerusalem, baik dalam merayakan hari-hari besar agama Yahudi maupun dalam perjalanan mereka pulang berlibur atau menghabiskan waktu di Israel sesudah melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin mereka di daerah-daerah sekitar Israel. Maka nyanyian ziarah ini sering dilantunkan atau dinyanyikan di tengah-tengah perjalanan mereka, mengisi waktu-waktu perjalanan yang jauh itu.
Maka dalam Mazmur 128 ini ada satu nyanyian ziarah yang khusus berbicara tentang keluarga. Dimulai dari berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Rupa-rupanya Bapak Ibu, kita tahu dan kita paham bahwa keluarga dibentuk dari dua pribadi, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kemudian saling mengenal ketika mereka berpacaran, semakin mengenal dan kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Alkitab dalam Mazmur, kitab suci kita, berkata berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini berarti sebuah keluarga yang dibangun, yang akan menerima berkat Allah, adalah keluarga-keluarga yang individualnya setiap orang hidup takut akan Tuhan. Dimulai dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan dan seorang perempuan yang takut akan Tuhan, yang dalam kehidupan kesehariannya takut akan Tuhan. Ketika mereka berpacaran, mereka sama-sama takut akan Tuhan. Dan ketika mereka diberkati dalam pernikahan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Maka ketika mereka dipersatukan dalam keluarga, otomatis keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Maka ini modal penting Bapak Ibu. Modal yang sangat penting untuk menjadi keluarga, rumah-rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Setiap anggota keluarganya harus menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Bagaimana cara menjadi pribadi yang takut akan Tuhan itu? Bagaimana manifestasinya, bagaimana bentuknya? Alkitab memberi catatan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yesus Kristus berkata Dia adalah jalan kehidupan. Maka Allah menunjukkan jalan kehidupan itu lewat Yesus Kristus. Di mana setiap derap langkah hidupnya, setiap perbuatan-perbuatannya yang terjadi selama Dia hidup tercatat dalam kitab suci kita. Di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di situ semua cara hidup Kristus, jejak langkah kakinya, pengajaran-pengajarannya, semua ada di sana. Dan ketika seorang menjadi pribadi yang takut akan Tuhan adalah mengikuti setiap jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu. Sesungguhnya Bapak Ibu, Yesus tidak pernah membawa agama. Yesus membawa gaya hidup. Saya pernah membaca satu tulisan tentang bagaimana beragama tetapi tidak bertuhan versus bertuhan tanpa beragama. Seringkali kita temukan bahwa ternyata orang-orang beragama tapi tidak pernah menemukan Tuhan di sana. Agama hanya satu status yang menempel kepada orang itu, tetapi kehidupannya jauh daripada itu. Tapi ada orang-orang yang rupa-rupanya memilih hidup mengikuti jejak Kristus. Gaya hidup Kristus menjadi gaya hidupnya, itu jauh lebih penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi keluarga-keluarga, rumah-rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah satu cara yang paling pokok adalah menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan akan melakukan tanggung jawabnya juga di dalam takut akan Tuhan, bekerja di dalam takut akan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, itu berarti bisa gaji, bisa sesuatu yang kau dapatkan karena engkau bekerja. Maka Alkitab berkata, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Itu berarti ketika baiklah keadaanmu ketika engkau memakan sesuatu dari hasil karya tanganmu. Dari orang-orang yang takut akan Tuhan, maka baiklah keadaanmu. Kalau kita balik, maka ketika ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dia memakan hasil dari karya tangannya, kemungkinan tidak baik keadaannya. Mau contoh? Kita kasih contoh saja seperti orang yang korupsi misalnya. Banyak sekali orang yang korupsi, sakit dan mati. Bahkan kalau tidak salah ada foto di mana salah satu orang, bukan foto, video. Ada seorang anggota DPR yang terkena korupsi gitu, ketika dia mau dimakamkan, wah itu angin besar datang Bapak Ibu. Sehingga tidak dapat dikebumikan dengan baik. Dan juga ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak orang yang justru memakan hasil karya tangannya dari sesuatu yang dikerjakan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak jujur, sesuatu yang tidak halal, yang bukan menjadi miliknya tetapi diambil. Maka sering kali ketika dia memakan sesuatu yang tidak baik terjadi padanya. Sebab Alkitab memberi sesuatu perintah dengan begitu jelas, apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berkat Allah kepada setiap orang yang mau bekerja dan memakan dari hasil jerih payah tangannya sendiri, akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gak berhenti di situ saja. Berkat Allah juga akan dicurahkan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bapak Ibu, ini bicara tentang berkat Allah yang luar biasa. Ketika seorang pribadi takut akan Tuhan, maka dia akan dipertemukan dengan istri yang luar biasa. Alkitab berkata ia akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ini bicara soal produktivitas yang luar biasa di dalam rumah tangga, di mana istri yang takut akan Tuhan juga akan menjadi pendamping yang luar biasa yang akan terus menjadi sesuatu yang menyegarkan di rumah. Anak-anak menjadi seperti tunas pohon zaitun. Bapak Ibu, tunas pohon zaitun sering kali dipakai untuk memberi penghargaan kepada atlet olimpiade. Akan dipasang di kepalanya tanda sebuah penghargaan. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita yang bertumbuh dalam takut akan Tuhan akan menjadi kebanggaan buat orang tua. Menjadi seperti mahkota di kepala atlet. Akan menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Maka ini janji berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dimulai dari pribadi yang takut akan Tuhan. Dipertemukan dalam satu keluarga itu menjadi takut akan Tuhan, dan ketika sudah masuk dalam bahtera rumah tangga, ketika dia bekerja akan mendapatkan sesuatu yang baik, dan istri dan anak-anaknya juga menjadi berkat tersendiri untuk suami-suami yang takut akan Tuhan. Ayat kunci menjadi diberkati, menjadi rumah-rumah tangga yang diberkati, ditentukan bagaimana sikap sang kepala keluarga, kata kitab suci kita. Karena kepala keluarga adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Alkitab berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kepala rumah tangga, seorang laki-laki yang takut akan Tuhan akan membawa dampak besar untuk keluarganya. Kalau kepala keluarga tidak takut akan Tuhan, maka akan menjadi problem besar bagi keluarga itu. Alkitab berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah mengikuti semua perintahnya. Secara sederhana, takut akan Tuhan itu menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Tapi sering kali kita terbalik. Yang dilarang kita lakukan, yang disuruh kita enggan melakukannya. Takut akan Tuhan sederhana. Tuhan bilang A, lakukan A.
Tuhan larang jangan buat B, jangan buat. Sesederhana itu Bapak Ibu. Maka ketika kita menjadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, maka akan menjadi seorang yang sangat diberkati Tuhan. Alkitab berkata di ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ini berbicara tentang makna kekekalan. Yerusalem seringkali diidentikan dengan surga. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bapak Ibu, bicara tentang Yerusalem berbicara tentang satu tujuan kekekalan. Maka supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ini bicara kita punya kehidupan, memang ada termin waktu di dunia yang disebut usia. Bagi orang Israel, mereka mati di Yerusalem adalah satu kebahagiaan. Di rumah damai sejahtera. Tapi bagi kita apa maknanya? Kita akan melihat dan menikmati surga sepanjang hidup kita di kekekalan. Tidak ada limitasi waktunya. Maka untuk sampai ke sana kita berkata hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan melihat berkat itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara semua. Mari Bapak-bapak, kita semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Di dalam doa, dalam perenungan-perenungan kitab suci, dalam segala hal yang kita lakukan. Biarlah Bapak-bapak berperan penting untuk itu. Mari kita sama-sama membawa keluarga-keluarga kita di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, berkat puncaknya, Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-6. Dan melihat anak-anak dari anakmu. Itu berarti kita diberikan umur yang panjang untuk momong cucu. Anak-anak dari anakmu. Bapak Ibu, luar biasa berkat Tuhan ini. Kita dapat melihat cucu-cucu kita. Dan bahkan gak berhenti situ, kalaupun Tuhan kasih kesempatan usia yang panjang bisa melihat cicit kita. Bahkan buyut kita mungkin. Sesuatu yang luar biasa. Janji berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita melihat bahwa ketika Allah ingin memberkati setiap rumah tangga dimulai dari yang pertama, syaratnya pribadi-pribadi dalam setiap rumah tangga harus takut akan Tuhan. Mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Ketika itu kita lakukan, maka berkat yang masuk dalam rumah tangga kita ketika kita bekerja akan membawa sesuatu dampak yang baik kepada kita. Dan istri rumah kita, istri dan anak-anak kita menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Dan bukan hanya itu, kita dapat melihat Yerusalem yang baru nanti ketika kita hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya itu, kita juga akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Bapak Ibu, di akhir khotbah saya pagi ini, mari Bapak-bapak, engkau penentu berkat di dalam rumah tanggamu. Mari menjadi kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Penentu berkat di dalam rumah tangga. Bagaimana sang kepala rumah tangga menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan secara sederhana, saya ulangi kembali. Jauhi larangannya, lakukan perintahnya. Maka percayalah, Bapak, Ibu, Saudara dan saya
akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Ketika kepala rumah tangga takut akan Tuhan, maka seisi rumah tangganya akan diberkati Tuhan. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur dan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan teruslah menjadi keluarga-keluarga yang beribadah di rumah masing-masing di dalam anugerah Tuhan selama pandemi COVID-19 ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat Tuhan buat kami. Berkat Tuhan untuk rumah tangga kami. Kami berdoa untuk segenap keluarga-keluarga sidang jemaat GKI Mikrasa. Biar semua kepala rumah tangga, para suami menjadi kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Dan biarlah istri-istrinya menjadi berkat, menjadi sesuatu yang membawa kesegaran di dalam rumah. Dan juga memiliki anak-anak yang menjadi kebanggaan untuk keluarganya. Terlebih daripada itu menjadi kebanggaan bagi nama-Mu. Dan kami akan melihat Yerusalem baru. Semuanya kami menikmati janji firman Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kami diberkati Tuhan supaya kami kelak dapat melihat anak dari anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kami akan membawakan Warta Jemaat GKI Mikrasa Minggu tanggal 19 Juli 2020. Untuk yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKI Mikrasa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang pada pagi hari ini telah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Untuk yang kedua, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada minggu ini berulang tahun. Khususnya untuk Ibu Puput pada tanggal 17 Juli. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu serta Saudara yang pada pagi hari ini telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Untuk yang keempat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada pagi hari ini telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati di dalam pelayanan selanjutnya. Untuk yang terakhir, karena penyebaran virus COVID di Jepara ini semakin meningkat, kami tetap menghimbau Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mematuhi peraturan dari pemerintah. Untuk tetap rajin mencuci tangan, tetap memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan juga untuk tetap berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan. Sekian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kita akan meneruskan segala kehidupan kita dalam rumah tangga kita. Sebagai pujian penutup, kita angkat satu pujian, Tuhan memegang pimpinan.
di laut teduh kau bergoncang, tangan Tuhan mengantarkan. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Tuhan memimpin hamba-Nya. Bapak Ibu, mari sebelum kita menerima berkat rasuli bersama seluruh umat percaya yang beribadah kepada Tuhan hari ini, kita mau mengakui iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari arahkan hati Bapak Ibu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau mau makan, minum dan pakai secara berkelimpahan, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjagai roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita semua pulang ke kerajaan surga yang mulia. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.